semua, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membagikan tips kepada kalian yang baru pertama kali bermain gitar atau bahkan baru pertama kali megang gitar ya. Nah, sebelum kalian menghafal kunci-kunci dasar gitar, itu sebenarnya ada langkah-langkah yang seharusnya kalian lakuin terlebih dahulu. Itu dia yang akan saya mau bahas di sini. Apa aja langkah-langkahnya? Yaitu yang pertama, jadi yang pertama itu kalian harus tahu mana itu fret dan senar. Senar itu ada 6 buah. Yang ini teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini senar. Terus selanjutnya fret itu yang ini, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Fret ini fungsinya untuk menentukan nada ya teman-teman. Contohnya kunci E minor. E minor itu jari telunjuk ada di fret 2, senar 5. Jadi kita tinggal nyocokin aja. Fret 2 berarti di sini 1, 2, di sini ya fret 2. Terus senar 5. Tinggal dihitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jari telunjuk ada di sini. Nah, jari tengah ada di fret 2, senar 4. Fret 2, 1, 2, senar 4. 1, 2, 3, 4. Jadi jari tengah ada di sini. Nah, ini bentuk kunci E minor. Kalian harus tahu fret itu apa dan senar itu apa. Untuk ini fungsinya penting banget ya, untuk menentukan nada atau untuk membentuk kunci. Bentuk kunci yang ada di fingerboard atau papan jari ini ya. Papan jari itu yang ini. Selanjutnya yang kedua itu ada kalian harus bisa menyetem gitar. Nah, ini sebenarnya susah ya untuk para pemula, tapi kalian nggak perlu khawatir. Di sini saya akan ngasih tips supaya kalian bisa nyetem gitar tanpa harus ribet-ribet ya, karena biasanya kalau nyetem gitar secara manual itu pakai tuner ini itu tuh rada susah. Jadi saya merekomendasikan kalian untuk pakai alat bantu. Tuner digital kalian bisa beli di toko musik terdekat, atau kalian bisa pakai aplikasi tuner yang ada di handphone kalian, bisa kalian download di App Store atau Play Store. Nanti saya kasih contoh ya kayak gimana aplikasinya. Nah, ini aplikasi yang saya maksud. Kalian tinggal ke App Store atau Play Store buat yang Android, terus ketik gitar tuner. Nah, di sini ada pilihannya, kalian tinggal pilih mau yang mana, tergantung kebutuhan ya. Kalau saya pakai yang ini. Nah, ini. Nah, itu dia langkah yang kedua. Sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu kalian harus menghafal kunci dasar gitar. Ini penting ya, itu bakalan susah kalian memainkan sebuah lagu kalau misalnya kalian nggak hafal bentuk kuncinya. Jadi kalian harus hafal mana kunci C, kunci D, kunci G, dan seterusnya. Untuk awal-awal kalian hanya perlu menghafal kunci mayor aja ya. Jadi kunci C, D mayor, dan G mayor, dan seterusnya. Hanya itu aja yang perlu kalian hafal. Lalu langkah yang keempat yaitu kalian harus latihan perpindahan kunci. Nah, ini penting banget karena saya punya teman itu, beberapa teman dia kalau misalnya pindah kunci itu kayak gini. Misalnya kunci C ya, kunci C itu satu-satu di sini, di sini, sini. Jadi tuh dia nggak langsung bersamaan jarinya, nggak kayak begini, tapi dia begini. Nah, sebenarnya itu tuh salah ya, dibanding kita menempatkan jari secara bersamaan. Saya kasih contoh. Nah, ini yang secara bersamaan ya.
Kalau misalnya satu-satu kayak tadi, itu pasti ada jedanya sepersekian detik. Itu sebenarnya nggak bagus ya teman-teman. Karena apa? Karena nanti lagu yang kita mainin itu tuh temponya bisa berubah sama gitar yang kita iringin kayak gitu. Jadi lebih bagus kita menempatkan jari itu secara bersamaan. Makanya saya nyuruh kalian untuk menghafal kunci-kuncinya. Jadi kalau udah apa tuh gampang. Kita tinggal nentuin kunci yang akan selanjutnya kita mainin. Nah, ini penting juga untuk kalian ketahui. Jadi sebelum kalian melakukan perpindahan kunci, kalian tuh harus merekam bentuk kunci selanjutnya di otak kalian. Misalnya nih, dari kunci C, terus selanjutnya kunci E minor. Nah, sebelum kalian meletakkan tangan atau jari di kunci E minor, kalian harus merekam dulu bentuk E minor itu di otak kalian. Jadi pas sebelum kalian perpindahan kunci, kalian udah langsung refleks gitu ke E minornya, bentuk E minornya, seperti itu. Makanya sekali lagi penting banget harus kalian hafalin kunci-kunci itu supaya saat perpindahan kunci kalian langsung refleks ke kunci selanjutnya. Kita lanjut ke tips yang terakhir, yaitu sinkronasi antara perpindahan kunci dan teknik strumming. Strumming itu biasanya lebih gampangnya aja ya, kita sebutnya ngegenjreng. Jadi genjreng ini tuh kayak begini teman-teman. Nah kayak gini, ini disebutnya ngegenjreng atau strumming. Strumming itu juga ada bentuk polanya ya, jadi kayak down down up up down. Antara perpindahan kunci yang kayak tadi sama teknik strumming itu harus sinkron atau harus sama ya, supaya bisa menghasilkan harmoni yang bagus. Apalin aja pola genjrengannya kayak tadi. Jadi setiap kunci kasih pola yang kayak tadi ya. Jadi contohnya kayak gini, down down up up down, down down up up down, down down up up down. Nah setiap kunci punya pola kayak gitu, pasti kalian bisa langsung sinkron gitu. Sebenarnya bentuk pola genjrengan itu ada banyak ya, cuma yang paling sering dipakai yang kayak tadi. Seharusnya dari sini kalian udah paham ya, dan seharusnya kalian bisa lah coba-coba beberapa kunci sambil nentuin pola genjrengan. Oke, semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oh ya, untuk pemula kalian harus pinter-pinter juga ya memilih lagu untuk kalian belajar di rumah. Kalau bisa kalian menghindari kunci-kunci gantung kayak gini atau kayak gini. Ini F ya, sebenarnya F juga bisa pakai kayak begini. Nah, atau lebih gampangnya ini aja kayak begini, cuma membutuhkan 3 jari. Nah ini untuk pemula kalian bisa pakai kunci F yang ini kalau misalnya mau gampang, atau kunci gantung yang kalau misalnya kalian mau nyoba lebih advance. Mungkin di next video saya akan membagikan lagu-lagu untuk kalian yang baru belajar, yang pastinya lagu-lagu itu mudah ya untuk dipraktekkan, dan kunci-kuncinya itu nggak terlalu padat, jadi kalian nggak perlu melakukan perpindahan kunci itu terlalu sering ya. Mungkin saya akan share itu di next video. Oke, thanks for watching.